Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, simak ya pembelajaran dari Ustadz pada hari ini, yaitu tentang dongeng. Kita mencari pesan-pesan apa yang dapat kita pelajari dari dongeng yang Ustadz tampilkan. Selamat menyimak pembelajaran ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, nanti teman-teman ada tugasnya memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ternyata di sini kita masih menggunakan kosakata baru ya teman-teman. Tetapi yang utamanya itu kita mengurai pesan dalam dongeng. Mengurai itu berarti kita mencari pesan-pesan yang ada di dalam dongeng. Perhatikan ya dongeng yang Ustadz tampilkan hari ini. Nah teman-teman, ternyata pembelajaran kita hari ini tentang dongeng ya. Dan dongengnya itu tentang persahabatan tikus dan singa. Ternyata pembelajaran kita juga dibahas loh dalam hadis, yaitu yang arti hadisnya itu sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Maksudnya itu kalau kita menyayangi makhluk, maka makhluk yang ada di bumi niscaya kita juga akan disayangi juga oleh makhluk yang ada di langit. Jadi teman-teman, kita sesama makhluk ciptaan Allah itu saling menyayangi ya, tidak boleh saling memusuhi atau saling membunuh. Contohnya teman-teman di rumah ada melihat semut di dinding, lalu teman-teman bunuh, berarti teman-teman tidak saling menyayangi antara sesama makhluk ciptaan Allah. Sedangkan di hadis ini kita dianjurkan, kita disuruh untuk saling menyayangi antara sesama makhluk ciptaan Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini loh yang Ustaz bilang tadi, dongeng si singa dan si tikus. Mereka itu saling tolong menolong. Coba teman-teman simak ya dongeng yang akan Ustaz bacakan. Coba teman-teman simak ya, apa pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah si singa dan si tikus ini ya. Simak Ustaz ya membacakan dongengnya. Diceritakan bahwa seorang tikus yang menjahili singa dikala sedang menikmati tidur siang. Sontak membuat singa tersebut marah dan ingin memakan sang tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskannya dan memaafkan kejahilan yang ia perbuat. Merasa kasihan, singa melepaskan tikus. Tikus merasa senang. Ia berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa padanya. Lalu, pada suatu hari, tikus mendengar suara singa yang mengaum keras. Sang singa ternyata terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Singa memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Dengan sigap, tikus membantu singa keluar dari jaring tersebut dengan menggerogoti jaring sampai terputus. Keduanya pun segera kabur dan menyelamatkan diri. Itu ya teman-teman. Ustaz ulangi sekali lagi ya, simak ya. Apa pesan yang ada dalam dongeng si singa dan si tikus ini? Diceritakan bahwa seorang tikus yang menjahili singa
dikala sedang menikmati tidur siang. Sontak membuat singa tersebut marah dan ingin memakan sang tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskannya dan memaafkan kejahilan yang ia perbuat. Merasa kasihan, singa melepaskan tikus. Tikus merasa senang. Ia berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa padanya. Lalu, pada suatu hari, tikus mendengar suara singa yang mengaum keras. Sang singa ternyata terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Singa memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Dengan sigap, tikus membantu singa keluar dari jaring tersebut dengan menggerogoti jaring sampai terputus. Keduanya pun segera kabur dan menyelamatkan diri. Nah, itu ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman tahu atau menemukan apa pesan yang ada di dalam dongeng si singa dan si tikus ini? Saya contohkan ya. Nah, di dalam kisah si singa dan si tikus ini, pesannya itu adalah kita harus saling membantu antara sesama makhluk ciptaan Allah. Kita harus saling membantu pertama ya, dan kedua kita harus saling tolong menolong dikala kita dalam kesusahan, dan yang ketiga kita harus membalas kebaikan seseorang yang sudah berbuat baik kepada kita dikala kita susah. Maksudnya itu ketika kita susah kita ditolong oleh orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang susah, kita juga harus membalas kebaikan orang tersebut dengan membantu orang tersebut juga ya. Jangan sampai pula kita udah dibantu sama orang lain, tetapi kita tidak mau berterima kasih, tidak mau pula membantu orang tersebut ketika dia dalam kesusahan. Ya teman-teman, jadi pesan yang dapat kita ambil dari kisah si singa dan si tikus ini, yang pertama itu saling memaafkan kejahilan seseorang. Yang kedua, saling membantu ketika sama-sama dalam kesusahan. Seperti tadi, ketika tikus itu dia membantu si singa ketika dia terperangkap di dalam jaring yang dibuat oleh pemburu. Dan selanjutnya, kita harus membalas kebaikan yang telah dibuat oleh orang lain kepada kita. Contohnya tadi kan, awalnya tikus itu karena mengganggu singa, akhirnya singa itu memaafkan tikus. Dan ketika singa terperangkap, tikus pun membalas kebaikan singa dengan membantu singa terlepas dari jaring yang dibuat oleh pemburu tersebut ya teman-teman. Sudah paham teman-teman? Dan di sini juga ada tadi kosakata baru. Kosakata barunya itu teman-teman, ini. Yang pertama kosakata baru menjahili. Teman-teman tahu menjahili? Coba teman-teman temukan nanti di kamus bahasa Indonesianya ya. Itu kosakata baru. Dan yang kedua tadi apa lagi teman-teman? Sigap. Sigap. Itu kosakata baru juga. Dan selanjutnya menggerogoti. Itu contoh-contoh kosakata baru dalam dongeng ini ya teman-teman. Nah, sekian ya teman-teman pembelajaran dari Ustadz hari ini. Jangan lupa kirimkan tugasnya pada wali kelas masing-masing sebelum jam 12 ya. Karena setelah jam 12 maka tugas yang masuk lewat dari jam 12
maka esok harinya lagi akan diperiksa oleh wali kelas masing-masing ya teman-teman. Sekian dari Ustadz. Cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman.